Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan hari ini Pak Alim akan menyampaikan mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Dalam materi ini standar kompetensi yang akan Pak Alim sampaikan nanti adalah yang pertama, memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Kompetensi dasar yang kedua, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Dalam materi ini ada beberapa hal indikator yang tujuannya, yang pertama, dengan pembelajaran ini diupayakan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, setelah bisa menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis, usahakan nanti kamu bisa menjelaskan fungsi dari Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Anak sekalian, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran kita dapat menjalankan hukum-hukum yang ada di dunia ini dengan baik. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah, ya, mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan atau yang dibaca, atau dalam istilah Arabnya qara'a yaqra'u Qur'anan. Adapun menurut istilah yang dinamakan Al-Quran itu adalah Al-Quran huwa al-kitab al-mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqul alaih bitawatiril muta'abbadu bitilawati. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tertulis dalam beberapa mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau secara urut, dan membacanya termasuk ibadah. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut istilah. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis menurut lughah atau menurut bahasa artinya adalah sesuatu yang baru, muda. Bisa diartikan dengan cerita, berita, dan riwayat Nabi Muhammad SAW. Itu hadis menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah terdapat beberapa definisi
yang berkaitan dengan pengertian hadis menurut istilah. Yang pertama, ada orang yang berpendapat bahwa hadis itu al-hadis aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa aqwaluhu. Definisi pertama yang dinamakan hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian atau pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang mendefinisikan hadis adalah ma'udhifu lin Nabi SAW qaulan au fi'lan au taqriron au nahwa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taklir atau persetujuan Nabi ataupun yang sepadanya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hadis itu al-hadisu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqaribuhu mimma yata'allaqu bihi hukman bina. Yang ketiga berpendapat bahwa hadis itu adalah segala ucapan, perkataan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum kepada kita. Jadi pengertian hadis menurut istilah itu ada 3 pendapat. Akan tetapi intinya bahwa yang dinamakan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, dan takrir beliau. Ini hadis yang kita ambil dari ketiga pendapat tadi. Kita lanjutkan anak-anak. Ini ya. Jadi beberapa pengertian tadi, 3 hal tadi. Hadis itu adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat beliau. Contoh takrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau, diantaranya 1, takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. 2, takrir tersenyum dan tertawanya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, takrir Nabi Muhammad dengan jalan membenarkan atau memujinya. Jadi ada 3 bentuk takrir ketika Nabi melihat perbuatan atau ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Yang pertama dengan cara didiamkan, itu berarti bahwa bahwa Nabi kita Muhammad itu mensetujuinya. Yang kedua, takrirnya itu berupa senyuman ketika melihat amaliyah sahabat. Dan yang ketiga, takrirnya itu ditunjukkan Nabi dengan cara membenarkan atau memujinya. Sekarang yang berikutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Di antaranya fungsi Al-Quran yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, khususnya kita sebagai umat Islam. Hal ini dijelaskan, fungsi ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Fungsi Al-Quran yang kedua itu sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Ternyata Al-Quran ini bisa menjadi obat
bagi orang yang menderita penyakit. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal ladzina amanu hudan shifa. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai kabar gembira dan peringatan. Al-Quran bisa sebagai kabar gembira dan juga bisa menjadi sebuah peringatan. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai berita gembira. Dan yang terakhir, Quran itu sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Anak sekalian, sampai ini materi yang bisa Pak Alim sampaikan. Untuk selanjutnya, fungsi hadis untuk Al-Quran akan Pak Alim sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Demikian, Pak Alim tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.